Sampai kuat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa inna asdaqal hadis kitabullah wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, jemaah salat tarawih rahimakumullah, malam hari ini kita sudah berada pada awal Ramadan 1442 Hijriah. Itu artinya bahwa doa kita tahun lalu akhir Ramadan, ya Allah ya Tuhan kami, lanjutkan usia kami hingga sampai Ramadan akan datang. Alhamdulillah doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak juga orang-orang Islam yang tak pernah berdoa, tak pernah puasa sampai juga Ramadan tahun ini. Ada enggak bedanya itu kira-kira? Kita berdoa sampai Ramadan, kita puasa, kita tarawih sampai Ramadan. Tapi ada juga sama sekali tak berdoa, tak puasa sampai Ramadan juga dia. Kira-kira ada enggak bedanya? Ada ya, masa enggak ada bedanya? Yang satu kerja, satu enggak kerja kan? Bedanya tentunya keberkahan hidup. Ya, keberkahan hidup. Jamaah salat rahimakumullah, malam hari ini malam pertama. Oleh karena itu kita perlu menyampaikan marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, khususnya ahli ibadah. Mereka tidak Ramadan beribadah setiap hari, setiap malam. Datang Ramadan semakin tinggi ibadahnya. Nah, bagaimana dengan kita orang awam ini? Tentunya jangan pula kalah saing dengan mereka ya. Mereka tidak Ramadan sudah banyak ibadahnya. Di Ramadan lebih banyak lagi. Paling tidak kita orang awam ini, tidak pun pada bulan yang lain kita banyak ibadah, tapi di Ramadan ini perlukanlah ibadah. Karena Ramadan adalah syahrul ibadah, syahrul ghufran, syahrul Quran, syahrul muasah, dan banyak nama-nama yang lain. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan di ambang pintu, beliau memanggil para sahabat dan menyampaikan khutbah singkat di hadapan sahabat yang isinya tentang kemuliaan Ramadan. Kira-kira pidato beliau, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azimun mubarak, akan datang di hadapan kalian satu bulan yang dapat melindungi kalian, bulan yang cukup mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyambut Ramadan ini tiap tahun. Kalau kita pun di tempat kita ini ada yang namanya istilah punggahan, ada ya, punggahan. Itu punggahan itu bahasa Jawa, munggah. Munggah artinya naik. Ya, artinya naik seluruhnya. Ya, seluruh amal ibadah itu naik pahalanya dibanding dengan bulan yang lain. Ya, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ini kata Rasul. Sahabatku, di bulan itu nanti ada satu malam yang sangat tinggi sekali kualitasnya, namanya malam Lailatul Qadar. Kita beramal di sana lebih bagus daripada 1000 bulan. Itu yang ada pada bulan Ramadan. Ingat kalian, ini kata Rasul. Nah, kalau Rasul menyampaikan kepada sahabat, kalau kita sekarang mungkin barangkali bukan Rasul ya. Itulah al-ulama'u warathul anbiya ya. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan
wa qiyamahu tataw'an. Bulan di mana pada bulan itu wajib puasa pada siang harinya dan qiyamul lail pada malam harinya. Itulah salat tarawih. Ya, insyaallah akan datang kita kerjakan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardhah fi ma siwa. Barang siapa yang dekat dengan Tuhan dengan amal-amal sunat, itu pahalanya sama dengan pahala fardu di bulan yang lain. Yang pertama ya, kita baca Quran, kita salat sunat, tapi pahalanya tidak sama dengan bulan yang biasa. Ya, Allah gandakan pahalanya itu seperti bulan Ramadan ini sama dengan ibadah fardu. Ini luar biasa ini kan. Makanya banyakkanlah kita ibadah sunat, baca Qur'an dia, sunat salat yang biasa kita kerjakan, salat duha, ya, dan sebagainya. Itu pahalanya sama dengan fardu yang tidak ada pada bulan yang lain kan. Kemudian Rasul melanjutkan, wa man adda faridah kaman adda sab'ina faridah fi ma siwa. Nah, kalau dia amal fardu itu 70 kali lipat dibanding dengan bulan yang lain. Ini luar biasa ini. Jadi makanya ahli ibadah sengaja diintipnya ini. Ya, berdoa panjang lebar kepada Allah Ta'ala supaya sampai kepada Ramadan itu. Ya, 70 kali lipat. Kalau kita salat 1 kali 5 kali semalam, berarti kali 70. 350 kali kita salat satu hari kalau sendirian. Nah, kalau berjemaah kalikan 70. Kalikan 27 ya. Atau 25. Kalau di Masjidil Haram kalikan lagi 100.000, kan? Jadi 350 kali 27 kali 100.000. Kalau di Masjid Nabawi kalikan 1.000, ya. Jadi 350 kali 27 kali 1.000 untuk satu hari ya. Kalau di Masjid Al-Aqsa ya 70 350 kali dengan 27 kali 500. Kalau di masjid kita ini tak ada tambah-tambahannya. 310 tambah dengan 27. Di Istiqlal sama aja. Seindah apapun masjid yang ada di dunia ini tidak melebihi daripada masjid yang lain. Ada masjid kubah emas ya di Jakarta sana, saya sampai itu kubahnya emas itu. Cantiknya luar biasa. Kalah Istiqlal. Ya, sembahyang di sana sama dengan di sini, pahalanya itu. Jadi enggak ada beda dia. Nah, oleh karena itu mari kita tingkatkan salat beribadah ini supaya pahala kita itu berlipat ganda. Ya. Rasul mengatakan wahwa syahrul muasah. Sebulan untuk saling melapangkan. Ya, melapangkan artinya saling berbagi, ya, yang kaya membantu yang miskin, ya, yang senang membantu yang susah, ya, pada bulan ini saling melapangkan, ya, sesama manusia, saling membantu, ya, saling meringankan. Ini bulan Ramadan, pahalanya itu luar biasa. Kalau dia impak biasa sama dengan fardu. Kalau dia zakat kalikan 70. Ada orang menunggu bulan Ramadan baru zakatnya dikeluarkan. Padahal sebelum Ramadan sudah wajib dia. Ya boleh enggak itu? Ya kalau tidak gara-gara menunda itu orang miskin terlantar, ya boleh aja. Kenapa dia menunggu 70 kali lipat pahalanya dibanding dengan bulan sebelumnya kan? Nah, oleh karena itu bulan yang cukup mulia sehingga Allah mengatakan syahrul azim mubarak. Bulan yang mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dapat menguntungkan umat Islam. Ya, dapat menutupi kekurangan kita pada bulan yang lain. Wa huwa syahrul sabr. Ramadan bulan untuk melatih kesabaran. Selama 1 bulan, ya, 30 hari atau 29 kita dilatih untuk tidak makan, tidak minum siang hari dan mengendalikan panca indera nafsu sampai sebulan. Ini kan latihan namanya kan? Latihan training. Kalau itu kita laksanakan dengan ikhlas, insyaallah bulan yang lain pun bisa kita melaksanakan kesabaran itu. Ya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya pernah puasa sebanyak 9 tahun, 9 kali. Ya. Yang 30 hari cuma setahun aja. Yang lainnya 29. Itu artinya bahwa sebulan itu adalah 29 hari atau 30 hari. Ya. Walaupun Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa inhum 'alaikum fakmilu iddata salasina min Sya'ban. Ya. Tapi yang jelas Nabi kita
30 hari itu hanya sekali dalam hidupnya, yang lainnya 29 semuanya itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasabru thawabuhul jannah. Kalau sudah sabar itu kita miliki, tidak ada balasan yang paling pantas adalah surga. Ini kata Rasul ketika pembukaan menyampaikan pidato singkat menyebut Ramadan. Ya, ini wa syahrun tuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan itu rezeki umat Islam akan dilipat gandakan, bertambah-tambah rezekinya. Kalau dia punya usaha, tapi kalau nganggur tak ada pula kan. Dia usaha dagang sebagainya. Bahkan bukan hanya itu pengusaha, tukang kuburan, bulan Ramadan ramai kan? Ya, bawa cangkul dapat duit parkir lagi. Ya, jadi bulan tuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan rezekinya berlipat ganda. Yang jualan-jualan bukan hanya umat Islam, pajak-pajak jual pakaian, ya, jual kereta naik semua. Ya kan? Semuanya beruntung Ramadan ini. Ya, tapi kalau Islam tentunya marilah kita usahakan ibadah Ramadan ini lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, lebih banyak daripada bulan yang lain. Kesempatan baik. Ya, Rasul mengatakan kalau di Ramadan tidak diampunkan dosa, kapan lagi? Ya, bulan pengampun dosa. Di sini kita lengahkan tidak minta ampun sama Tuhan. Kapan lagi? Nabi mengatakan seperti itu. Kapan lagi? Nabi mengancam seperti itu ya. Kemudian Rasul mengatakan lagi dalam pembukaan ketika itu, man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubi. Siapa yang memberikan pembukaan puasa kepada orang lain di Ramadan itu dapat menghapuskan dosanya. Wa utiqa raqabatahu minan nar, bebas daripada api neraka. Memberikan bukaan puasa, ya kan? Kalau kalian mana mungkin kalian diberikan ya, bukan memberikan ya, diberikan ya. Ini maksudnya siapa saja, siapa memberikan, alhamdulillah, yang diberikan alhamdulillah. Makanya nanti kalau ada orang memberikan bukaan puasa cuma rebus pisang pula kan, kalian punya lontong, mana enak itu? Dulukan yang orang punya, supaya pahalanya bisa berkembang, ya. Walaupun sedikit makan dia, ya, pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa juga, tidak kurang sedikit pun dengan orang yang berpuasa kalau dia memberikan pembukaan. Tapi janganlah pula rebus pisang, kan semua orang bisa kan, itu kan contoh ya. Walaupun rebus pisang di seseorang, awak punya enak semuanya, dulukan dia punya sedikit, baru kita punya, supaya pahalanya nyambung semuanya itu. Ya, dia mampu rebus pisang pula kan. Itu kita makan. Jangan kita punya dulu, apalagi enggak dimakan, kasihanlah ya. Rebus pisang pula. Kita anggap enteng, jangan ya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'un. Sama puasanya, pahala dengan puasa orang berpuasa. Hanya memberikan segelas semangkok kolak pisang, tapi pahala yang sama dengan orang berpuasa, tak kurang sedikit pun. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita sambut Ramadan ini dengan hati gembira, senang hati. Jangan pula gara-gara Ramadan ini kita terpuruk, malas kerja, malas belajar, ngantuk bawaannya. Ya memang pertama ngantuk lah dia kan. Tapi kalau orang sudah biasa sebelum Ramadan puasa, di bulan Rajab dia sudah puasa, di bulan Sya'ban dia puasa, sudah terbiasa, enggak ngantuk lagi kan. Ya, di Timur Tengah sana bulan puasa itu belajar. Ya, saya 4 tahun di sana tak pernah libur. Ya, tak pernah libur. Tempat kita yang libur bulan puasa ini. Ya, karena belajar itu kan ibadah kan. Ibadah itu. Jadi makanya mumpung kita dikasih libur, gunakan untuk ibadah, baca Quran. Ya, baca Quran paling penting. Ya, apakah tilawah Quran baca sendirian atau tadarus. Upayakan jangan kurang 1 kali khatam per orang. Usahakan itu masing-masing. Ya, yang satu 20 orang 30 juz sekaligus, yang tadarus lagi. Yang tadarus cukup sekali aja. Ya, sekali aja. Tapi yang tilawah sendiri itu minimal 1 kali khatam per Ramadan. Kalau dapat 2 kali. Kalau dapat lebih lagi itu. Karena ini syahrul Quran ya kan. Ya, biasakan itu. Jangan pula cuma tadarus dipadakan. Tapi tadarus itu memang besar pahalanya. Ya minimal 2 orang, 3 orang. Kalau tilawah kita sendiri. Jadi 2 kita ambil. Tilawah kita baca sendiri. Kalau sudah punya modal ilmu tajwid,
seperti Hafiz ini kan. Dan tadi imamnya bagus, siapa tadi? Ya. Itu bagus, bisa baca sendiri itu, enggak apa-apa. Karena udah punya ilmu dia. Saya kira semuanya bagus ini. Baca sendiri. Duduk di sana kan. Berlomba lah kalian. Jadi 30 hari itu 30 juz selesai. Ya, jangan mau kalah. Ya, yang tadarus cukuplah sekali aja di sini satu kali khatam. Berbagi kalian yang sana juz 3, juz 4, sampai Ramadan itu sekali khatam pun jadilah. Ya, itu yang paling bagus. Udah pernah dibuat itu belum? Udah, alhamdulillah. Lanjutkan itu. Ya, Imam Syafi'i 60 kali khatam per bulan satu Ramadan itu. Berarti 2 kali khatam satu hari. Bisalah orang dia hafal. Kita pun enggak hafal, udah saya coba itu 1,5 jam 1 juz itu. Bayangkan satu hari kan 24 jam kan? Bisa, apalagi Imam Syafi'i, hafiz Quran itu gampang sama dia kan? Cuma bedanya baca Al-Quran dengan belajar Al-Quran dengan hafalan, pahalanya lebih besar membaca Al-Quran di hadapan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu sudah ibadah dia, ya kan? Jadi oleh karena itu, walaupun tak seperti orang yang hafal Al-Quran, tapi membaca di hadapan Al-Quran, melihat Al-Quran sudah pahala, membacanya pahala yang lagi itu ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, banyak nama bulan Ramadan, ya, tapi satu-satunya bulan Qamariyah yang Allah sebut langsung di Quran hanya Ramadan. Dzulhijjah tak ada, Dzulqa'dah tak ada, Rajab tak ada, ya, yang ada Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di Ramadan itulah turun Al-Quran. Semua kitab suci samawi, sohab itu di Ramadan turunnya. Tidak ada yang tidak di bulan Ramadan. Termasuk Al-Quran, kitab suci terakhir, kitab samawi yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat kita saksikan sekarang, ya, dan bahkan kita miliki, kita baca, kita pahami dan kita amalkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mukjizatnya, luar biasa. Ya. Jadi yang besar Al-Quran dan Isra dan Mi'raj. Yang lainnya itu tak dihitung. Benar saya baca buku, ada 1.500 mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besar dan yang kecil. Itu hanya dapat menyaksikan sahabat. Kalau kita hanya informasi melalui kabar mutawatir. Tapi kalau Quran ini langsung di hadapan kita, ya kan? Makanya kalau ada umat Islam tak punya Al-Quran, gawat itu. Luar biasa itu ya. Apalagi Quran itu sekarang dibagi-bagi percuma dia. Walaupun dibeli enggak apa-apa. Ya, tapi jangan pula dimiliki saja. Banyak kawan rumahku tak dibacanya. Setelah dimiliki, apakah dikasih orang hadiah dan sebagainya, dibaca di rumah. Kalau selantaran baca, dipahamilah pula dia. Ya kan banyak buku terjemah tafsir kan, dibaca itu sambil duduk, baca Qul Huwallah, terjemahannya tafsirnya. Oh, ini rupanya maknanya. Dapat ilmu dia. Oleh karena itu, Al-Quran itu adalah kitab suci yang mencakup kitab suci sebelumnya. Ada Taurat di sana, ada Zabur, ada Injil. Ya, jadi kalau orang baca Quran berarti sudah membaca kitab yang 4 yang 3 itu. Ya, Taurat ada, Zabur ada, Injil pun ada. Barangkali sebentar lagi kita sampaikan, puasa itu adalah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Ya. Semua agama ada puasanya. Agama apapun dia. Agama samawi, agama wadai ada puasanya. Artinya puasa itu bagus. Tidak pernah kita mendengar informasi gara-gara puasa kematian orang, ya kan? Tapi kalau lapar banyak, tak makan yang lain yang puasa. Gara-gara puasa satu kampung mati, tidak ada itu. Ya, oleh karena itu puasa itu bagus dan bahkan semua agama punya agama. Cuma caranya berbeda. Ya, Nabi kita Muhammad puasanya di bulan Ramadan. Ramadan itu maknanya ya membakar dosa. Ya, yarfitu dzunub. Dibakar dosa kita selama ini dengan amal ibadah. Tidak otomatis Ramadan datang dosa kita terbakar, tidak. Membakarnya apa? Amal ibadah. Yarfitu dzunub. Semakin banyak kita ibadah, semakin banyak dosa terbakar. Ya, jadi jangan diharapkan ini Ramadan datang nih hapus dosa kita. Tak bisa itu. Jadi harus dengan beramal ibadah. Ya, ibadah fardu, ibadah sunnah. Hapus dosa itu. Ya, syahrul maghfirah, doa bulan untuk minta ampun. Inilah saatnya ini. Ya. Saya kan masih muda, Ustaz. Muda tua sama aja ya. Banyak orang muda banyak dosanya. Ya kan? Orang tua kan enggak ada dosanya, tapi biasanya lebih banyak dosa orang tua daripada
anak muda. Tapi yang jelas kita menjadi hamba Allah dari sejak muda sampai tua saleh terus. Ya, ada orang janji aku nanti ajalah. Kalau sudah punya istri baru bagus ibadahku. Punya istri nanti aja kalau sudah punya anak. Punya anak nantilah kalau sudah rumah. Itu namanya gangguan setan itu. Ya. Jadi ibadah itu ganggu waktu dia. Ya, ibadah itu asal mukallaf wajib ibadah. Ya, ibadah itu bukan hanya pada kiai ustaz saja, semua muslim ya apapun kondisinya, kaya miskin, ya pejabat dan jelata wajib salat. Karena salat itu bukan hanya milik orang-orang saleh, milik wajib orang-orang ulama, kiai. Asal muslim wajib salat. Ya. Dan itulah salah satu ibadah yang membedakan dengan ibadah yang lain. Ibadah kita luar biasa itu ya. Tidak ada beda antara kafir dengan Islam kecuali dengan salat. Nah, salat itu tentunya dari hari ke hari kita tingkatkan kualitasnya, bacaannya, rukun fi'linya, rukun qaulinya, rukun qalbinya, tingkatkan itu. Ya, oleh karena itu Ramadan ini kesempatan kita untuk berlatih meningkatkan semua ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada dikatakan juga bulan al-muasah tadi ya. Bermuasah bulan untuk saling melapangkan teman-teman kita yang mungkin selama ini ada kesempitannya. Dengan apa? Tentunya yang paling dominan adalah dengan harta, ya, dengan fulus. Siapa yang bisa itu orang kaya lah pula kan. Kalau kita ini paling-paling hanya memberikan nasihat, ya. Tapi kalau bisa nggak apa-apa, tidak harus banyak dia. Yang penting ada, ya. Jadi jangan pula aku ini tak bisa ini, walaupun limper dia, limpul, cepek berapa itu? Punya dia nggak apa-apa, mampu kita kan. Ramadan ini cepek berarti kali 70 berapa itu? 70 cepek berapa? 350 kan? Dia enggak 350. Ya. Tapi yang boleh praktekkan cepek kan? Ini kan cuma contoh aja kan. Kata ustaz itu cepek 350 ukurannya. Kalau memang itunya pula apa salahnya? Ya. Kalau kalian kan tak ada dana nih kan. Kalau kena itu ya tak wajib menyampaikan jadilah. Ya. Yang penting sampaikan informasi Islam itu kepada sesama kita. Kepada yang bisa berbuat, laksanakan yang baik. Yang tidak, nyampaikan saja adalah. Ya, kenapa tidak bisa mengerjakan, tak mampu dia. Hanya mampu menyampaikan, ya kan? Sampaikan aja lah itu. Tapi kalau jangan menyampaikan, tak pandai berbuat, ya kan? Pandai dia punya duitnya itu, tapi pandai menyampaikan tak berbuat, itu salah itu. Atamurun nas bil birri wa tansawna anfusakum wa tatluna kitab afala taqilun. Pandai nyuruh orang, tapi kamu berbuat di mana otakmu? Ini kata Allah Taala kan? Afala taqilun? Apa kamu enggak punya akal? Kalau bahasa premannya, di mana otakmu? Pandai kalau menyuruh, engkau mampunya pula, tapi kau berbuat. Jangan seperti itu ya. Bapak sekalian, barangkali puasa meningkatkan untuk mencapai takwa. Ya, takwa itu adalah segala-galanya setelah iman. Iman perbuatan hati, takwa perbuatan fisik. Ya, oleh karena itu dengan berpuasa, insya Allah takwa kita akan meningkat. Ya, jadi at-taqwa itu imtisalu aumirlah wastinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Ya, inti daripada takwa itu al-khauf lil jalil, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dekati Allah taala? Dengan apa? Dengan ibadah. Kalau takut dengan harimau, jauhi dia. Allah taala dekati dia, jangan jauhi dia. Taqarrub ila Allah. Yang kedua, ya tentunya wal amal bitanzil. Quran, hadis itu kan tanzil. Yang suruh kita kerjakan, yang larang kita tinggalkan. Yang mampu kita pula kan. Suruhnya awak berzakat, awak tak berzakat, awak tak bisa pula. Suruh berjihad, awak tak bisa jihad, yang kerjakan pula. Suruh yang solat, bisa kan? Suruh yang puasa, bisa. Yang bisa kita kerjakan. Ya, jangan tak bisa pula. Jangan dipaksakan untuk berwakaf, untuk infak itu utang, kredit kan. Untuk apa? Untuk infak. Tak betul. Allah juga marah itu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya. Apa kau kredit mau impak, Allah pun marah itu kan. Ya, jangan ceburkan dirimu dalam kebinasaan. Kan binasa itu kan. Tergadai rumah awak, bayar hutang kan. Kemudian berikutnya wal qanaatu bil qalil. Cukup dengan yang sedikit. Ya, padakan sedikit. Terakhir al-istidad yaumir rahil. Siapkan diri untuk kematian. Apa dia? Amal ibadah. Ya. Barangkali mudah-mudahan Ramadan tahun ini ya kita dapat melaksanakan yang sebaiknya dan kita berdoa kepada Tuhan supaya Covid-19 ini segera diangkat, ya, bulan di mana Allah mengabulkan dosa hambanya, ya. Dulu kan sudah Ramadan, sudah ada Covid ya. Ini yang kedua ini, ya. Jadi sikit-sikit kurangnya, insya Allah tahun ini kita minta sama Tuhan
perlukan doa untuk mengangkat virus ini supaya kita nanti mudah untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari termasuk belajar. Demikianlah tausiah singkat hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berpuasa dengan baik, lancar, lincir, luncur, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.